Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahu nadzim. Ikhwah para mu'alaf sekalian, ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi bisa berkumpul dalam halaqah mu'alaf kita yang rutin kita selenggarakan. Dan insya Allah hari ini kita nanti akan banyak berdialog diskusi tentang problematika yang terjadi ya di dunia mu'alaf. Nah, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh akhina Yunus Ibrahim dan sari tilawahnya Harun Ar-Rasyid. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ya, terima kasih Shadaqallahul azim. Jadi beberapa waktu yang lalu Abi sempat berdiskusi, berdialognya, karena Abi suka dialog dengan para mu'alaf, termasuk yang terakhir dengan Pak Yosafat, mengenai berbagai macam problematika mu'alaf yang terjadi. Nah, sehingga kita perlu mengupas ini supaya kita bisa lebih mendalami apa sih problematika mu'alaf saudara-saudara kita yang dihadapi, dan kita bisa memberikan jawaban atas problematika yang terjadi. Nah, kita kedatangan bintang tamu, yaitu saudara kita, calon saudara kita yang baru, yaitu namanya Aki. Ini Aki ini mungkin masih masih ada kaitan, mungkin masih ada hubungan saudara jauh kali ya. Jadi dengan si Ahok apa. Jadi nama abangnya Alay, nama kakak bapaknya siapa tadi? Bapak Alay. Bapak Alay, nama abangnya Akau. Akau. Nah, ini namanya Aki ya, Pak Aki ini ya. Jadi itu ya. Jadi ada Ahok, ada Aki, ada Alay, ada Akau, ada Aseng. Ini masih keturunan Tionghoa. Beliau ini datang ke Lab Science Kristologi Ponpes Al-Hadid untuk mencari ketenangan, kedamaian. Intinya begitu. Mungkin karena di agama sebelumnya
agama Katolik beliau tidak mendapatkan kedamaian dan ketenangan tersebut. Nah, tapi belum kami syahadatkan, belum kami islamkan, ya, masih memeluk agama lama. Nah, ini proses. Jadi di Lab Science Kristologi kalau ada mualaf kita tidak langsung disyahadatkan dulu, nanti ikut program rehabilitasi akidah dan akhlak dulu sampai sudah betul-betul siap, baru nanti akan kita syahadatkan. Nah, ini kita ikutkan halaqah mualaf, mudah-mudahan kita doakan beliau mendapatkan ketenangan yang dicari sehingga lebih siap untuk bersyahadat dalam keadaan sadar lahir batin tanpa ada paksaan dari manapun juga. Nah, ini bintang tamu kita. Baik, langsung saja dibuka sesi dialog tanya jawab, mungkin dari yang akhwat dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, suaranya keras. Tapi saya sering mendengar banyak yang bilang kalau semua agama itu sama saja. Bagaimana kita sebagai mualaf menyikapinya? Ya, baik. Jadi ini namanya Rosita Silalahi, ya. Orang Batak, Kristen, alhamdulillah masuk Islam, ya. Jadi pertanyaannya simpel, betul, bagus. Banyak memang di sekeliling kita nih, khususnya di Jawa nih ya, ada ungkapan kabeh agama niku padha wae. Gitu ya. yang lebih pasti orang Jawa ya, Pak Puji ya. Semua agama itu sama aja. Nah, sebenarnya ini ajaran ini ajaran dari orang Kristen asal muasalnya. Ya, yaitu namanya pluralisme atau pluralisme. Jadi pluralisme ini adalah satu paham, satu pemahaman, satu ajaran yang bukan berasal dari Islam, yang mengatakan semua agama itu sama saja. Nah, tujuannya apa? Kalau semua orang itu sudah mengatakan agama itu sama saja, berarti tidak ada batasan. Sama aja kok. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha sama aja. Tidak ada batasan. Artinya apa ya? Kamu boleh ikut ibadah orang Kristen, boleh ikut ibadah orang Islam kan gitu ya. Orang Islam Natalan boleh ikutan kan gitu ya. Orang Kristen juga nanti kalau Idul Fitri boleh ikutan kan gitu ya. Jadi yang dimaksud tuh seperti itu tujuannya. Akhirnya apa yang terjadi? Bagi seorang muslim jelas ini satu hal yang berbahaya. Dan ini haram, sudah ada fatwa MUI yang mengharamkan ajaran ini. Kalau orang Islam sudah kena racun pluralisme, semua agama itu saja, berarti tidak ada lagi dong ajaran hijab ya, akidah yang sebagaimana tertuang misalnya dalam surat Al-Kafirun. Ya kan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kan artinya ada hijab, ada batas. Jadi orang Islam ini tidak boleh melampaui batas. Islam, Kristen punya tata cara yang berbeda-beda. Sehingga intinya para mu'alaf tidak boleh mengamini ajaran ini. Setelah masuk Islam, setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakini Islam itu agama yang berbeda dengan agama yang lain. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam bidina fala yuqbala minhu, kata Allah. Agama selain Islam tidak akan diterima, ditolak, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi intinya semua agama tidak sama. Semua punya cara yang berbeda-beda. Saling menghormati wajib, tapi bukan menyamakan antara satu dengan yang lain. Nah, ini nggak boleh, ya. Bekerja sama untuk urusan kemasyarakatan silakan. Tapi urusan ibadah, Natal sendiri, nggak boleh ngundang-undang orang Islam. Orang Islam nggak boleh ikut Natal, nggak boleh ngucapin Natal. Orang Kristen juga sama. Ya, cukup menghormati saja, nggak usah ikut-ikutan misalnya nanti ikut ke lapangan sholat Idul Fitri misalnya ya. Tapi kalau hanya sekedar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya silakan saja, karena itu bukan bagian ibadah dari umat Islam, itu hanya tradisi saja yang sudah selama ini terjadi. Itu ya, Rosita Silalahi. Baik, berikutnya yang Ikhwan silakan kalau ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Abi. Selama ini baru-baru ini juga saya mendengar tentang Islamfobia. Nah, dengan adanya kehadiran Islamfobia ini, maka di seluruh dunia orang-orang banyak sekarang ini yang membenci umat Muslim, yaitu Islam, dan juga orang-orang Nasrani khususnya. Bagaimana kita harus menyikapi dan apa artinya Islamfobia ini? Terima kasih, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau ini mu'alaf namanya Li Kiping, jadi Tionghoa juga ya. Alhamdulillah masuk Islam. Sekarang kemudian ikut di Pondok Pesantren Al-Hadid, bergabung untuk berjuang di jalan Allah sama-sama. Jadi intinya Islamfobia ini adalah
satu ajaran ya yang dihembuskan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Kristen ini yang tidak senang kepada Islam. Nah, kemudian sentimen-sentimen negatif, isu-isu yang negatif dihembuskan kepada Islam. Terorisme, nah itu kan semenjak kejadian 9/11, wah gitu ya, kalau yang terkenal di Eropa itu ya, kejadian pemboman gedung WTC gitu ya, tanggal 11 bulan September tahun 2000 berapa itu? 4 ya kalau nggak salah ya. Jadi kemudian Islam teroris, Islam agama radikal, Islam agamanya misalnya apalagi orang miskin, orang kumuh, semua yang serba jelek dialamatkan pada Islam. Akhirnya apa? Mereka berharap mudah-mudahan orang Islam sendiri tidak suka pada Islamnya. Misalnya contoh, kamu tuh ada ungkapan gini, kamu tuh jadi Islam jangan fanatik-fanatik, nanti kamu jadi teroris. Jangan fanatik-fanatik, nanti kamu jadi Islam garis keras. Ini udah Islamophobia itu. Ya, jadi intinya apa? Islamophobia ini kepengen supaya orang-orang di luar Islam semakin jauh pada Islam, sementara internal umat Islam sendiri, ya karena itu tadi, karena provokasi media massa yang dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian oh iya ya, oh Islam begitu sih, oh Islam itu identik sama misalnya kalau di Jakarta FPI, Islam itu garis keras, Islam itu sukanya bakar gereja, Islam itu sukanya misalnya bom-boman sana sini. Ini memang sengaja. Nah, apakah seperti itu? Tentu kita para mu'alaf jawabannya adalah tidak benar. Nah, kalau Islam benar begitu, ngapain kita jadi Islam? Kita jadi Islam karena kita menemukan ketenangan, kedamaian. Justru kita jadi Islam kenapa? Karena kita yakin Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jadi itu cuma isu negatif, tidak usah dipedulikan. Ini semua cuma propaganda orang-orang kafir yang tidak senang pada Islam, gitu ya Pak Kiping ya. Baik, ada lagi yang terakhir, silakan. Ke akhwat lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Evangelista Maratua Semarang. Jadi saya mau tanya, saya kan korban kristenisasi, tapi alhamdulillah Allah memberi hidayah kepada saya masuk Islam. Ya, sekarang ini kan banyak yang agama-agama Kristen itu masuk Islam hanya karena hal tertentu. Contohnya bapak saya sendiri masuk Islam hanya karena ingin menikahi ibu saya, dan akhirnya kembali lagi menjadi Kristen dan mengajak membawa saya, ibu saya serta adik saya masuk Kristen. Selain itu ada juga yang orang Kristen tetapi penampilannya itu seperti orang Islam, padahal dia itu bukan orang Islam. Nah, bagaimana kita sebagai mu'alaf menyikapi hal tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan menarik ya dari akhwat kita, Diva Evangelista nama aslinya. Jadi betul sekali, Diva ini adalah korban kristenisasi. Jadi ada oknum orang Kristen yang memang menghalalkan segala cara untuk bisa menarik orang dari agama lain, khususnya Islam, karena di Indonesia mayoritas agamanya penduduknya beragama Islam, untuk masuk Kristen ya. Ada yang dengan cara pura-pura masuk Islam karena mau menikah kan gitu ya. Nah, perempuan kita ini kalau dapat orang Kristen terus mau masuk Islam, wah sudah kepincut duluan, sudah senang, tanpa ya dia kemudian mencari tahu dulu, mendalami dulu apa motivasinya. Kalau motivasinya karena untuk kawin, untuk nikah, ini biasanya nggak benar, dan betul terjadi. Apa yang dialami oleh adik kita Diva Evangelista ini sebuah fakta, kenyataan, dan sampai sekarang bapaknya masih mencari-cari, masih berupaya untuk membawa dia pulang untuk dijadikan Kristen lagi ya. Nah, jadi bapaknya ini Kristen, pura-pura masuk Islam untuk kawin sama ibunya. Setelah itu kemudian balik lagi jadi Kristen. Anak-anaknya dibawa. Nah, ini banyak, bukan cuma contohnya Diva. Banyak oknum-oknum yang demikian caranya. Nah, tentu ini kita prihatin. Ada juga orang Kristen yang penampilannya mirip seperti orang Islam. Oh iya betul, banyak sekarang. Misalnya di lingkungan kita ada orang Kristen bertetangga ya. Ditanya namanya Petrus. Pak Petrus apa kabar? Dia bilangnya alhamdulillah. Si Pak Yohanes datang ke rumah kita orang Islam, dia bilangnya assalamualaikum. Jadi udah mirip sekali orang Islam. Bahkan banyak ada di Bekasi waktu itu ya, Natal, karena mayoritas lingkungan Islam, dia kemudian pakai atribut-atribut Islam ya, pakai peci, pakai sarung, pakai jilbab. Nah, ini yang kita memang prihatin. Nah,
sebetulnya apa yang terjadi kan ini ya. Jadi kalau di dalam dunia misiologi Kristen, dunia misionaris, ini disebut dengan misi kontekstualisasi Injil. Dalilnya 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Jadi caranya adalah dengan membuat Kristen ya, misi ini, bukan Kristen ya, misinya ini supaya bisa menjadi hal yang menarik buat orang yang akan dikristenkan. Karena bunyi ayatnya begini, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Kalau aku ketemu sama orang Yahudi, maka aku akan seperti orang Yahudi supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Kalau aku ketemu sama orang yang hidup di bawah hukum Taurat, maka aku akan seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, kata Paulus. Nah, ayat ini kalau dipanjangin kontekstualisasinya adalah, kalau aku ketemu sama orang Islam, maka aku akan seperti orang Islam supaya aku bisa memenangkan orang Islam. Artinya supaya aku bisa mengkristenkan orang Islam. Nah, makanya jangan heran, jangan kaget kalau ada orang Kristen kok penampilannya seperti orang Islam ya. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita memang. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus pertama berhati-hati, dan yang kedua, kita harus syiarkan kepada saudara-saudara muslim kita. Ya, kepada saudara-saudara muslim kita jangan sampai mereka terjebak misi-misi kristenisasi atau gerakan pemurtadan yang secara masif dilakukan oleh oknum-oknum misionaris dari gereja-gereja tertentu. Nah, yang kedua, kita himbau kepada para mualaf-mualaf yang mau masuk Islam. Kalau mau masuk Islam ya seperti Pak Aki ini ya. Kalau mau masuk Islam, kita akan terima dengan lapang dada. Tapi jangan bohongi kami, umat Islam. Kenapa? Karena kami sudah tulus ikhlas menerima. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Karena apa? Insya Allah nanti Allah akan buka. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang kafir mau mencoba menipu kita orang Islam. Tapi Allah balas tipu dayanya, karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, itu udah rumusnya. Ya, baik, itu ya yang bisa disampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan kembali dialog kita di sesi berikutnya, karena banyak sekali permasalahan dalam dunia mu'alaf yang perlu kita bongkar, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di luar sana, supaya menjadi ibrah, supaya menjadi ya pelajaran buat siapapun yang mendengar kajian halaqah mu'alaf kita kali ini. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf lahir batin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita semangat untuk bisa menjadi Islam yang lebih baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salamu akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.